jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kiranya kasih, penyertaan, dan rahmat karunia daripada Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sebentar juga kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyatakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Bapa. Kami perlu kuasa daripada Engkau Bapa, untuk Kau nyatakan lebih lagi dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas segala nama. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat sekalian dimanapun berada, kiranya kita selalu dalam keadaan sehat, kuat di dalam Tuhan. Hari ini kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan satu pujian yang mengatakan, denganmu Tuhan, tiada satupun perkara yang tidak dapat kami lakukan, karena Engkau yang memberikan kami kekuatan. Haleluya. Sampai kemuliaan selamanya.
jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini ada sukacita yang besar buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian yang mengatakan bahwa Yesus adalah jawaban kehidupan kita, dan Dialah yang memberikan kehidupan kita. Sehingga setiap kali kita bertemu dengan masalah kehidupan, kita harus datang kepadanya, karena Dialah yang akan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Meskipun di hidup kita banyak tantangan dan rintangan yang menghadang, tapi kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita, dan Dialah yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dan rintangan itu. Haleluya Yesus. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari Yesus yang ku percaya. Kata yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban di hidupku. Oh, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kita angkat pujian dari awal. Meskipun takut
Kami muliakan nama-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami, Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah dalam kehidupan kami. Jadikan kami pribadi yang kuat di dalam Engkau. Jadikan kami hari ini murid yang mau mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu yang berasal daripada Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, dalam Kau memakai bibir, mulut, lidah hamba-Mu ini Bapa, dan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupannya, sehingga kami diubahkan, kami dibentuk, dan kami dijadikan pribadi yang baru Bapa. Kami dibaharui, dan kami dijadikan kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih di hadapan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya hari ini kembali kita boleh beribadah walaupun lewat online. Tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita waktu kita lapar dan haus akan firman Tuhan. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami rindu untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Roh Kudus berbicara kepada kami dan Tuhan yang akan mengajar kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk pekerjaan Roh-Mu supaya firman itu boleh tertanam di tanah hati yang subur dan kebenaran Tuhan akan memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan dengan tema menyelaraskan dengan pikiran Tuhan. Nah, tema yang akan saya sampaikan ini diambil dari kisah di dalam kitab Habakuk. Kita akan melihat bagaimana seorang nabi
yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama sebagai nabi-nabi kecil, yaitu Nabi Habakuk, di mana Tuhan membuat hidupnya diperbaharui, pikirannya diubahkan. Paradigma yang lama Tuhan ubahkan menjadi paradigma yang baru. Dan itulah yang Tuhan inginkan juga terjadi bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Supaya kita semua boleh memiliki pikiran Tuhan, hati Tuhan. Supaya kita tahu melakukan kehendak Tuhan karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya, mari kita melihat akan kisah ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sepanjang kehidupan daripada anak-anak Tuhan, tentunya Tuhan memiliki target, ya. Tuhan memiliki tujuan, bahkan Tuhan memiliki agenda kerajaannya yang Tuhan inginkan untuk kita yang ada di generasi ini menggenapi agenda target Tuhan yang Tuhan sudah tentukan bagi generasi kita. Nah, ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memenuhi target Tuhan ini. Ya, contohnya adalah kita tahu bagaimana Daud, seorang yang didapati Tuhan memiliki hati yang berkenan di hadapannya. Dan dikatakan dalam Alkitab bahwa Daud adalah orang yang menggenapi kehendak Tuhan pada masanya. Demikian juga kita tahu dalam perjalanan kehidupan dari seorang yang bernama Abram, yang mengalami proses di dalam kehidupannya sehingga Tuhan mengubah kehidupannya menjadi seorang yang baru. Sehingga namanya bukan lagi Abram, tetapi menjadi Abraham, yang artinya bapa dari segala orang percaya atau orang beriman. Jadi di sini kita tahu ada target-target Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk digenapi oleh orang-orang pilihan Tuhan yang kita lihat di dalam kisah-kisah tadi, bagaimana Daud, bagaimana Abraham, dan tentunya juga ada Yakub, ada Yusuf. Mereka-mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan yang menggenapi kehendak Tuhan di masanya, di generasi di mana mereka ada. Dan saya percaya untuk jemaat Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang hidup di masa ini, bukan perkara kebetulan. Kita berada di sebuah masa yang sangat berbeda, yang disebut dengan masa pandemik, di mana kita melihat pandemik ini begitu menguasai seluruh dunia, dialami oleh seluruh dunia. Dan kita berada di masa-masa yang saya percaya merupakan masa-masa penentuan, di mana Tuhan sedang menampi atau sedang memilih orang-orang pilihannya supaya di tengah banyak hal tantangan yang mereka alami di masa sekarang ini, mereka akan menjadi umat-umat pemenang yang akan menyelesaikan tugas dan panggilan target yang Tuhan sudah tetapkan dengan tuntas, dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu kita melihat walaupun di masa pandemik yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan masalah, penuh dengan banyak hal, halangan dan keterbatasan yang kita alami, tetapi biarlah kita memiliki pikiran Tuhan. Dan oleh sebab itu kita harus mengalami yang disebut dengan transformasi hati dan juga pembaharuan atau perubahan pola pikir, paradigma kita, dan juga cara pandang kita, supaya semakin hari kita akan semakin selaras dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Ya. Dan oleh sebab itu kita akan melihat prinsip-prinsip kebenaran yang dialami oleh seorang nabi Tuhan yang bernama Habakuk. Bagaimana nabi ini mengalami perubahan hati, perubahan pikiran di dalam kehidupannya, sehingga hidupnya semakin selaras dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Yang tadinya dia seorang yang memiliki pikiran yang dia dapatkan berdasarkan apa yang dia mengerti tentang situasi, kondisi di mana dia berada pada zaman itu.
tetapi Tuhan mengubah kehidupannya sehingga dia memiliki cara pandang Tuhan untuk melihat situasi bangsanya dengan cara yang benar. Ya, oleh sebab itu mari kita akan melihat langkah-langkah yang dialami oleh Habakuk. Bahkan kita akan melihat prinsip-prinsip sehingga mengubah seorang nabi Tuhan menjadi seorang yang hidupnya semakin seirama dengan target dan agenda Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan juga hal yang sama yang dialami oleh Nabi Habakuk ini, maka kita akan menjalani kehidupan ini tanpa takut, tanpa khawatir, apalagi menjadi stres atau depresi di situasi sekitar kita yang kita lihat, di mana virus corona, ya, kita mengalami gelombang kedua yang lebih dahsyat daripada gelombang yang pertama yang diperkirakan pernah terjadi di India, itu sedang masuk ke Indonesia. Tapi biarlah melalui peristiwa yang sedang kita alami ini, kita mulai melihat semua situasi yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita tidak terpengaruh dengan situasi yang ada, tetapi kita tetap tenang dan percaya, karena kita percaya Tuhan masih pegang kendali atas segala sesuatu yang sedang terjadi pada masa-masa sekarang ini. Mari kita membuka Alkitab yang terambil di dalam Habakuk pasal yang ke-1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kita akan melihat Habakuk pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ya. Dalam ayat 1, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, kita tahu bahwa Habakuk ini adalah seorang nabi yang diperkirakan hidup di zaman Raja Yoyakim. Dan Raja Yoyakim ini adalah raja dari kerajaan Yehuda. Dan pada waktu itu Israel terbagi dua, yaitu kerajaan yang ada di utara dan kerajaan yang ada di selatan. Kalau kerajaan yang di utara disebut kerajaan Israel, dan kerajaan yang di selatan disebut sebagai kerajaan Yehuda. Nah, Raja Yoyakim pada masa Habakuk hidup adalah raja yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Hidupnya tidak setia kepada hukum-hukum Tuhan. Bahkan melalui kekuasaan pemerintahannya banyak terjadi korupsi, banyak terjadi penindasan, banyak terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa pada masa itu. Sehingga ada banyak terjadi aniaya, penderitaan, kekerasan, pertikaian, dan banyak hal perbuatan-perbuatan jahat yang terjadi di negeri itu. Dan Habakuk sebagai seorang nabi melihat kejadian-kejadian yang terjadi pada masa itu. Sehingga dia bertanya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa aku harus melihat hal-hal yang jahat? Dan dia meminta petunjuk daripada Tuhan. Tuhan, apa jawabmu untuk persoalan yang sedang terjadi di masa seperti ini? Ya.
Tetapi yang kita lihat di dalam ayat selanjutnya, ya, yaitu di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-11, waktu Tuhan menjawab doa daripada Habakuk, jawaban Tuhan ini adalah jawaban yang berbeda dengan harapan atau ekspektasi dari seorang nabi, yaitu dalam hal ini Nabi Habakuk. Karena dia membawa perkara bangsanya ini, oleh karena dia melihat ada ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa yang berkuasa adalah orang-orang fasik yang banyak menindas orang-orang yang tidak berdosa, atau misalnya orang-orang benar juga mengalami aniaya dan penindasan tersebut. Sehingga dia berdoa meminta petunjuk Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Itu doanya salah satunya. Dan bagaimana engkau membiarkan seakan-akan Tuhan itu berdiam diri dengan situasi yang sedang terjadi pada masa itu. Dan jawaban Tuhan yang kita bisa lihat di dalam ayat 5 dan 11 nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di rumah adalah jawaban Tuhan adalah Tuhan membangkitkan sebuah bangsa, yaitu bangsa Kasdim. Berarti bangsa Kasdim ini adalah berasal dari kerajaan Babel, ya, untuk menghukum orang-orang fasik yang melakukan ketidakadilan tersebut. Jadi jawaban Tuhan jelas bahwa Tuhan membangkitkan kerajaan Babel, orang-orang Kasdim. Dan kita tahu bahwa orang Kasdim ini adalah orang yang garang, orang yang ganas, bahkan bisa disebut kejam. Karena bagi mereka, kalau mereka menduduki sebuah wilayah atau negeri, maka mereka akan membunuh siapapun yang ada. Meratakannya, tidak tersisa jika mereka melakukan pembasmian terhadap satu negeri dan satu wilayah. Nah, tentunya jawaban Tuhan ini di luar dari ekspektasinya, harapannya dari seorang nabi, karena hal ini bagi dia, bagi pemikiran manusiawi dari nabi ini adalah sesuatu hal yang kontradiksi, bertentangan. Sehingga dia bertanya kembali kepada Tuhan, Tuhan, bukankah matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan atau membiarkan berdiam diri di mana orang benar harus mengalami aniaya, penindasan, ketidakadilan oleh bangsa yang jahat itu? Jadi di sini ada sebuah komplain dari seorang nabi kepada Tuhan. Seakan-akan Nabi Habakuk ini tidak mempercayai keputusan Tuhan yang membangkitkan kerajaan Babel yang tidak lebih baik dari kerajaan Yehuda, bahkan lebih jahat menurut pandangannya. Ya, dan memang bangsa yang garang dan ganas ini. Sehingga bagi dia, kenapa Tuhan membangkitkan bangsa yang jahat untuk menghukum akan bangsa penduduk Yehuda yang memang melakukan kejahatan. Tapi kan masih ada orang-orang benar di penduduk Yehuda ini. Ya, salah satunya mungkin dia beranggapan adalah dirinya yang tidak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi kita tahu bahwa hal ini memang sering terjadi. Contohnya adalah ada orang lain yang berbuat jahat, tapi karena dia sebagai seorang pemimpin, maka dampaknya itu juga terkena kepada orang terhadap kita, ya, maksudnya terhadap kita yang tidak hidup dalam kejahatan. Jadi terkena juga dampaknya oleh karena perbuatan jahat yang dia lakukan. Ya, jadi hal ini bisa terjadi. Dan itulah yang mungkin dialami oleh Nabi Habakuk. Peristiwa itu juga pernah terjadi ketika suatu kali Raja Nebukadnezar bermimpi, dan karena dia bermimpi, ini sesuatu hal yang memang sangat aneh. Raja itu berkata, tolong setiap ahli-ahli nujum, orang-orang pintar dikumpulkan di dalam kerajaan Babel pada masa itu, dan tolong
sampaikan, katakan apa mimpi saya tadi malam. Wah, ini memang sesuatu hal yang aneh. Rajanya bermimpi, tapi dia minta supaya ahli nujum atau misalnya orang-orang pintar yang ada di dalam kerajaannya itu menceritakan kepadanya mimpi apa dia tadi malam. Dan kalau tidak ada yang dapat menceritakan mimpi dan menjelaskan mimpinya itu kepadanya, maka seluruh orang pintar yang ada di dalam kerajaan Babel pada masa itu akan dibunuh oleh Raja Nebukadnezar. Jadi di sini kita melihat bahwa orang benar kadang-kadang juga harus mengalami penderitaan. Tapi puji Tuhan, pada waktu itu Daniel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat dan dapat menjelaskan bahkan menafsirkan mimpi daripada Raja Nebukadnezar tersebut. Jadi di sini bahwa seringkali kita juga sebagai orang benar mengalami masa-masa yang sukar bersama dengan orang-orang fasik. Oleh karena tindakan orang yang sebagai pemimpin juga melakukan hal yang fasik, maka rakyatnya juga baik itu orang fasik maupun orang benar mengalami penderitaan yang sama akibat hukuman Tuhan, ya. Nah, jadi di sini kita coba melihat apa yang sedang terjadi di bangsa kita di masa pandemik ini. Kita juga mengalami masa yang sukar. Ada banyak orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan juga terkena virus COVID-19 ini, dan akhirnya ada banyak juga yang meninggal. Ada banyak kehilangan, ada banyak hal-hal yang membuat bagi kita, kok Tuhan tidak membela? Kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi kepada kita? Ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam hati kita. Nah, inilah juga yang disampaikan Nabi Habakuk kepada Tuhan. Mengapa hal ini terjadi kepada bangsanya? Dan dia minta petunjuk daripada Tuhan, tentunya dengan hikmat daripada Tuhan sendiri. Ya, nah di sini kita lihat bahwa ternyata Nabi Habakuk komplain kepada Tuhan dan berkata, masakan orang benar harus mengalami penghukuman bersama dengan orang fasik? Dan itu tercatat di dalam ayat yang ke-13. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara juga baca akan hal yang disampaikan oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana Tuhan mengubah pola pikir Habakuk sehingga menjadi selaras dengan pikiran dan hatinya Tuhan? Dan apa yang dibuat oleh Tuhan atas hidup daripada Habakuk, sehingga yang tadinya Habakuk ini adalah orang yang bingung dengan keadaan yang sedang terjadi, peristiwa yang sedang terjadi di bangsanya, menjadi orang yang memiliki keyakinan, bahkan kepastian akan kehidupannya. Dia tidak takut lagi menatap masa depan daripada bangsa Yehuda pada waktu itu. Nah, kita akan melihat hal itu. Ada 3 hal. Yang pertama yang saya mau sampaikan adalah bahwa Tuhan menjawab semua komplainan daripada Habakuk. Ya, Tuhan menjawab semua pengaduan yang diajukan oleh Habakuk kepada Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa menjawab doa-doa daripada hamba-hambanya. Jadi jawaban Tuhan tentunya ada 3 yang kita tahu ya. Jawaban Tuhan bisa ya, jawaban Tuhan bisa tidak, jawaban Tuhan juga bisa tunggu gitu ya, ada 3. Tetapi dari semua jawaban-jawaban Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, ini untuk memastikan bahwa Tuhan senantiasa menjawab doa. Atau kita melihat mungkin dari komplainan atau pengaduan yang dilakukan oleh Habakuk ini, kita berpikir, wah Habakuk ini nggak boleh doa seperti itu. Kok dia seakan-akan mempertanyakan akan kedaulatan Tuhan, mempertanyakan akan keputusan Tuhan.
untuk membangkitkan orang Kasdim dan menghukum penduduk Yehuda yang berbuat fasik. Seakan-akan dia tidak setuju. Dia merasa Tuhan gak ada cara yang lain Tuhan. Yang lebih baik daripada cara ini. Ini gak masuk akal. Ini gak masuk logika saya sebagai seorang nabi dan mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak berubah. Bukan Tuhan yang pelin-pelan. Di satu sisi Tuhan katanya akan menolong orang-orang benar. Tapi kenapa engkau memakai hal yang menurut kami adalah hal yang salah. Memakai orang jahat untuk makin menindas. Akan kami yang mungkin penduduk Yehuda tidak terlalu jahat daripada bangsa itu yang menyerang dan menduduki mereka. Bahkan ada orang benar maksa harus mengalami pemusnahan dari orang jahat atau orang fasik itu. Jadi di sini jawaban Tuhan yang berbeda ini, Tuhan mau menjelaskan kepada Habakuk bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri di tengah situasi yang dianggap oleh Habakuk ini seakan-akan sudah di luar kendali daripada Tuhan. Ya, jadi kita lihat bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Nah, kita lihat di dalam ayat yang kelima untuk hal itu, ini adalah ayat yang menjadi kunci dari jawaban Tuhan tentang perkara keputusannya membangkitkan orang Kasdim. Adalah ayat 5, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Jadi di sini Tuhan berkata, lihatlah, perhatikanlah. Jadi kata perhatikan ini lebih daripada melihat. Memperhatikan berarti melihat dengan cara seksama, secara detail. Nah, di sini Tuhan mau mengajarkan kepada Habakuk, coba engkau lihat dengan cara seksama bahwa aku membangkitkan bangsa Kasdim ini untuk sesuatu pekerjaan yang tidak dapat dipercayai jika diceritakan pada zamanmu ini. Memang ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tetapi Tuhan masih pegang kendali. Amin. Jadi jika kita dapat mengerti dan memahami akan pekerjaan Tuhan, akan karya Tuhan, sekalipun hal itu di luar dari pemikiran kita yang terbatas. Sekalipun ya, hal itu adalah di luar daripada cara berpikir kita tentang Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku adalah bukanlah rancanganmu, seperti tingginya langit daripada bumi. Demikianlah jalan-jalanku dan rancangan-rancanganku. Kita kadang-kadang tidak mengerti dan tidak memahaminya. Tetapi Tuhan berkata bahwa aku memiliki rancangan terhadap dirimu. Yaitu rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, tetapi memang caranya kadangkala berbeda dengan cara pandang kita melihat situasi ini. Tapi Tuhan tetap melakukannya menurut kedaulatan Tuhan yang besar dan ajaib. Jadi di sini Tuhan bekerja ya di tengah-tengah masa-masa yang sukar yang pastinya dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan masih bekerja di tengah-tengah kita. Itu yang pertama ya, bahwa Tuhan menjawab. Jadi jangan pernah takut untuk curhat kepada Tuhan. Jangan curhat kepada orang lain. Lebih baik curhat kepada Tuhan, lebih baik terbuka dengan Tuhan jika kita tidak menyukai, kalau kita tidak merasakan ada hal yang kita rasakan, kita tidak mengalami keadilan, kita lebih baik menceritakannya kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua
yang saya mau bagikan adalah pada waktu Habakuk berdoa kepada Tuhan. Dia masih belum bisa mengerti cara Tuhan dengan membangkitkan orang Kasdim. Akhirnya di dalam pasal yang kedua, dia berdiri tegak di menaranya. Dia meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan akan perkara yang dia adukan di hadapan Tuhan itu. Tetapi di dalam ayat yang saya langsung baca, yaitu di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi jawaban Tuhan kembali kepada Nabi Habakuk mengenai pengaduannya. Tuhan bukan berkata kepada soal keputusan Tuhan yang membangkitkan orang Kasdim untuk menindas bangsa Yehuda pada waktu itu. Tetapi Tuhan berkata bahwa yang penting kalau penduduk Yehuda mau hidup menjadi orang yang benar, maka mereka akan tetap hidup. Dengan cara apa? Caranya adalah hidup oleh karena percayanya. Atau hidup oleh iman. Jadi di sini kita menarik sebuah pelajaran yang penting ketika kita mengalami masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sulit, khususnya di masa pandemik ini, ada banyak orang yang mungkin kehilangan anggota keluarganya. Suaminya yang bekerja tahu-tahu dipanggil Tuhan, sehingga istri beserta dengan anak-anaknya harus tetap menjalani kehidupan, tanggungan yang harus ditanggung oleh sang istri yang ditinggalkan oleh suami, atau misalnya ada anak-anak Tuhan yang harus di PHK, yang tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Dan ada juga yang sakit keluarganya sehingga bahkan orang tuanya dipanggil Tuhan dan hanya tinggal mereka sebagai anak-anak yang masih tetap hidup. Nah, perkara-perkara yang sukar ini yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Tetapi di balik semua penderitaan itu, Tuhan mengingatkan, jika orang benar tetap mau hidup, maka mereka harus hidup oleh karena iman. Maka Tuhan akan memelihara orang benar itu. Maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan meluputkan. Kisah cerita daripada waktu Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, kita melihat ada Lot beserta keluarganya yang diluputkan oleh Tuhan karena mereka hidup benar di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan mereka menjalani yang disebut dengan hidup oleh iman. Dan kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 jelas bahwa Tuhan berbicara tentang saksi-saksi iman. Jadi saya percaya kalau kita mau tetap hidup di dalam iman, karena firman Tuhan berkata, waktu aku datang kedua kalinya, adakah iman di bumi? Masih adakah iman di bumi? Waktu hal-hal yang dialami begitu sulit, di tengah keadaan dunia yang tidak semakin membaik. Tapi Tuhan melihat, kalau engkau memiliki iman, bergantung, berharap, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari semua malapetaka yang sedang terjadi di masa kini dan di masa yang akan datang. Kita percaya ada perlindungan Tuhan, ada Mazmur 91 yang bisa kita ucapkan, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa, dan kita memperkatakannya dengan iman. Maka firman Tuhan yang kita perkatakan, yang kita ucapkan itu menjadi daging, menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka kita akan mengalami sebuah terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan kita kepada Tuhan.
Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu kita bisa melihat di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Di sini kita perhatikan ada sebuah ayat yang luar biasa yang sering kali kita dengar, yang kita sering kali ucapkan, dan biarlah firman ini juga menjadi bagian dari setiap kita, bahwa kita percaya ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang ketiga, yang kita bisa lihat dari perubahan yang dialami oleh Nabi Habakuk adalah dia belajar untuk rest in God atau beristirahat di dalam Tuhan. Pola pikirnya yang tadinya dia bergumul kepada Tuhan, dia membawa pengaduan kepada Tuhan. Tetapi setelah dia mengalami sebuah perjumpaan lewat perkataan firman Tuhan yang mengubah kehidupannya, maka dia berkata bahwa yang ketiga ini adalah dia beristirahat di dalam Tuhan. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak bisa sanggup melakukan apapun. Bahwa jika itu merupakan sebuah keputusan Tuhan, bagian dia adalah dia tinggal di dalam hadirat Tuhan. Disitulah ada ketenangan batin. Disitulah ada damai sejahtera. Disitulah ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dan di situ juga di dalam hadirat Tuhan, maka dia akan mengalami pengharapan yang pasti akan kehidupan masa depan bagi orang-orang benar. Jadi di sini dia melihat bahwa keputusan Tuhan sudah final. 70 tahun bangsa Israel harus dibuang ya oleh karena Raja Babel yang menguasai kerajaan Israel dan Yehuda. Sehingga 70 tahun bangsa Israel harus dibuang, tersebar ke seluruh bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, sekalipun Nabi Habakuk melihat hal itu, bahwa ada sebuah masa yang sangat berat yang harus dialami oleh bangsanya, bahwa ini adalah waktu yang tidak bisa ditunda. Tetapi pada waktu dia menyadari ada istirahat di dalam Tuhan, dia menyadari bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dia menyadari ada sifat Tuhan, yaitu Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, panjang sabar, berlimpah dengan kasih setia. Dia menyadari bahwa inilah cara dan didikan Tuhan. Dan dia percaya bahwa bangsa ini tidak akan musnah. Bangsa ini tidak akan pernah habis. Karena janji Tuhan, sekalipun Tuhan harus memukul umatnya, bahkan dalam hal ini Tuhan harus memukul anak-anaknya untuk mendisiplin kita, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Tuhan akan terus menghukum kita. Ada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Demikian juga kalau kita perhatikan bangsa Israel, kenapa Tuhan harus bawa untuk masuk ke tanah perjanjian, butuh 40 tahun untuk sampai ke tanah perjanjian. Padahal dari Mesir ke tanah perjanjian mungkin kalau berjalan kaki hanya butuh 1 bulan atau 2 bulan sampai ke tanah perjanjian. Tapi butuh 40 tahun. Karena apa? Karena Tuhan sedang membentuk hati mereka, membentuk pikiran mereka,
supaya mereka hidup dalam takut akan Tuhan, hidup setia kepada Tuhan, memiliki iman yang di dalam kesetiaan. Bukan cukup sekali iman, percaya, tetapi terus beriman di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Itulah yang akan membuat kita sebagai orang benar akan mampu melewati masa-masa yang berat ini. Kita akan melewati badai dengan sayap burung Raja Wali. Tuhan akan bawa kita terbang tinggi mengatasi setiap badai-badai kehidupan kita. Dan janji Tuhan, kita akan keluar sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, saya percaya melalui kisah Habakuk ini, marilah kita memiliki kehidupan yang terus diubahkan supaya kita semakin selaras dengan Tuhan. Boleh kita bertanya kepada Tuhan, bahkan bergumul, mengadukan segala perkara menurut pikiran kita yang terbatas ini. Percayalah Tuhan pasti akan menjawab. Dan yang kedua, hiduplah oleh iman. Karena Tuhan merindukan untuk kita tetap hidup dalam iman. Karena orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Dan yang ketiga, hiduplah di dalam anugerah Tuhan. Hiduplah dalam hadirat Tuhan. Istirahat di dalam tempat perhentian yang Tuhan telah berikan. Yang artinya kita menjalani kehidupan di dalam roh, bukan dipengaruhi oleh situasi sekitar kita. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah Tuhan yang menggerakkannya. Tuhan yang melakukannya melalui kehidupan kita. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena pikiran kita, perasaan kita, dan hati kita sudah menyatu bersama dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa buat firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Dan kami percaya kebenaran ini akan memerdekakan setiap umat Tuhan. Supaya kami terus mengejar semua hal yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah selesaikan dalam kehidupan kami. Sehingga perjalanan kehidupan kami adalah perjalanan oleh karena kasih setia Tuhan. Oleh karena kemampuan yang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh melewati hari demi hari dengan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, biar kami belajar daripada Habakuk yang mengalami sebuah perubahan hati dan pikirannya. Kami juga percaya Engkau sedang mengubah hati kami, pikiran kami, supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami boleh menggenapi target Tuhan, panggilan Tuhan, tujuan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami selesaikan ya Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan sebagai misi yang harus kami selesaikan ya Tuhan. Kami bangga Tuhan, kami bersyukur. Ini sebuah kehormatan yang Engkau berikan, bahwa Engkau mempercayakan kami menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di masa kami, di generasi kami, di waktu-waktu ini Tuhan. Sehingga rancangan Tuhan yang besar atas bumi ini, atas negeri kami Indonesia, boleh kami genapi melalui kehidupan kami yang selaras dengan kehendak dan pikiran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan juga kami berdoa saat ini, kami akan menutup Tuhan akan ibadah ini. Tuhan yang mendengar setiap doa-doa dari seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya pada saat kami beribadah, pada saat kami mencari wajah Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang mengalami pergumulan yang berat, Tuhan campur tangan, Tuhan menyatakan mujizat, Tuhan yang memberikan mereka jalan keluar, supaya mereka melihat ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Bahwa Tuhan begitu baik atas kehidupan mereka, bahwa Tuhan akan memimpin mereka ke air yang tenang. Karena Engkau adalah gembala, kami tidak akan kekurangan semua hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, semua anak-anak yang sekolah, anak-anak muda, Tuhan jauhkan dari pergaulan yang tidak baik Tuhan. Buat kami boleh menjadi anak-anak muda yang terus memancarkan terang Tuhan. Menjadi saksi-saksi Tuhan, sehingga boleh menjadi membuat perubahan, perbedaan
di mana mereka berada Tuhan. Mereka boleh menjadi teladan melalui perkataan, melalui sikap, melalui perbuatan mereka. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami serahkan semuanya ke dalam campur tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintahan bangsa kami. Di tengah situasi bangsa yang sedang mengalami COVID-19 dengan varian yang baru ini Tuhan. Tuhan kami minta perlindungan darah Yesus atas bangsa dan negeri kami. Kami minta Bapa perlindungan-Mu Tuhan atas kota-kota, atas wilayah di bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari Bapa Sagirta Laut Tuhan, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote Tuhan. Tuhan lindungi Tuhan. Dijauhkan Tuhan dari virus Tuhan yang sedang merebak Tuhan di bangsa ini. Kami percaya bahwa kami telah diberikan kuasa dan otoritas untuk menahan semua kekuatan musuh, semua sakit penyakit. Oleh sebab itu kami tolak semua pekerjaan-pekerjaan virus yang coba untuk membuat bangsa ini mengalami ketakutan. Bangsa ini Bapa mengalami masalah-masalah ekonomi Tuhan. Tuhan luputkan Tuhan dari semua ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong orang-orang percaya, orang-orang benar untuk mampu mengatasi masalah dan pergumulan mereka. Dan mereka menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, kami berkati akan pemerintahan bangsa kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden kami Tuhan. Memberkati Tuhan akan Pak Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, staf menteri, MPR, DPR, pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, TNI dan Polri. Tuhan memberkati setiap aparat-aparat pemerintahan kami supaya mereka boleh memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sehat Tuhan, bangsa yang sejahtera. Sehingga kami percaya doa kami akan Tuhan dengar bagi bangsa dan negeri kami. Terima kasih Bapa, dan di penghujung daripada ibadah kami, mari jemaat Tuhan, kembali kita mengangkat tangan kita. Kita percaya bahwa ini bukan perkara rutinitas, tetapi ini adalah sesuatu hal yang ilahi yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bahwa berkat-berkat itu Tuhan telah siapkan dan sediakan bagi setiap umat Tuhan. Dan terimalah berkat yang tersimpan di sorga yang disediakan bagi kita. Dicurahkan, diturunkan atas hidupmu. Yaitu berkat daripada Bapa, kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran, yang membawa kita untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam semua janji-janji Tuhan. Bagaimana kita melihat bahwa Tuhan yang hidup di dalam kita akan membuat kita senantiasa berkemenangan. Janji Tuhan bahwa kita akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Sehingga kita akan menjadi umat Tuhan yang berkenan dan menyelesaikan panggilan dan tugas kita dengan tuntas, dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita. Kita tetap hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan kita akan diangkat di awan-awan yang permai untuk bersama-sama dengan Tuhan memerintah di dalam kerajaan Tuhan. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Semua janji-janji Tuhan yang Tuhan telah siapkan bagi generasi kita pada hari ini digenapi atas hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.
Tuhan.